Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oke, insya Allah untuk sore hari ini ya, kita akan melanjutkan tema kita yang ke-13, ya, tetapi kita mengenai fungsi-fungsi khusus ya. Kalau saya lupa naruh ini. Jadi kalau fungsi-fungsi khusus itu kalau di apa namanya CPMK kemarin ya, itu ada beberapa fungsi khusus ya. Tapi di sini nanti saya akan lebih fokus ke yang dua fungsi yang pertama itu fungsi gamma dan fungsi beta. Ada satu lagi itu fungsi error ya. Kalau fungsi error itu mungkin penggunanya nggak terlalu banyak ya, dan dia agak sedikit lebih rumit ya. Jadinya di sini saya skip aja. Mungkin nanti hanya sekedar ada materinya ya. Tapi di sini kita juga lebih fokus ke fungsi gamma dan fungsi beta. Sebenarnya untuk fungsi gamma dan fungsi beta ini nanti ada untuk yang ini kan kurikulum 2020 ya. Kalau kurikulum sebelumnya itu ada di semester 3 ya. Jadi di matematika teknik kimia 1 ya, fungsi gamma, fungsi beta ya. Jadinya nanti mungkin agak sedikit jeglek gitu ya. Artinya untuk integralnya itu nanti agak lebih advance sedikit gitu. Bentar. Oke. Ya, jadi sekali lagi fungsi-fungsi khusus itu di sini kita fokus ke fungsi gamma sama fungsi beta ya. Kita mulai dari fungsi gamma dulu ya. Jadi untuk fungsi gamma sendiri itu, nah di sini ada kalau kalian lihat ya, di sini ada notasinya ya, atau simbolnya. Ya. Simbolnya ini kita bacanya G ya, ya G. Kalau gamma sendiri itu lambangnya kalau nggak salah kan ya seperti ini ya gamma ya. Ini kan jadi kalau kayak huruf Latin ya, kan huruf Latin kan ya. Ya kan seperti juga sama halnya juga huruf yang apa? Huruf-huruf apa? Huruf biasa kan ya. Ini kan simbol-simbol kan pakai bahasa Yunani kan ya. A itu alfa ya kan, B itu beta ya kan. Kemudian dan seterusnya. Artinya dia mirip ya. Di sini juga demikian ya. Dia ada apa? Yang kecilnya dan juga yang kapitalnya. Kalau ini huruf kecilnya, kalau ini kapitalnya ya. Bacanya G ya. Dia adalah fungsi gamma ya. Jadi GN gitu ya. Jadi kalau T ini bacanya GN gitu ya. Jadi kayak L kebalik gitu ya. G, bacanya G gitu. Jadi di sini gamma sendiri ya GN sama dengan ya integral dari 0 sampai tak hingga. Jadi termasuk integral ya bentuknya tak tentu kan ya. Ya, bentuknya tak tentu. Karena dia ada apa tak hingganya kan di sini ya. Dulu di kalkulus yang sebelumnya kan juga ini ya, pelajari bentuk tak tentu ya. Integral tak tentu. Kemudian jadi integral dari 0 sampai tak hingga. Kemudian x pangkat n min 1, kemudian eksponen min x ya dx. Jadi bentuk umumnya adalah seperti ini. Ya, jadi bentuk umum untuk integral ya seperti ini ya. Itu didefinisikan sebagai Gn. Ya, jadi Gn sama dengan integral dari 0 sampai hingga x pangkat n min 1 eksponen pangkat min x dx. Ya. Jadi ketika kita menjumpai suatu bentuk integral ya, ada soal gitu, kita harus mengintegralkan dan bentuk integralnya adalah seperti ini ya. Dan kita bisa menggunakan apa namanya teorema fungsi gamma ini. Ya. Nah, di sini dia konvergen untuk n lebih dari 0 ya. Jadi n-nya ini harus lebih dari 0 dia, harus positif ya. Nah, kalau negatif dia nggak bisa. Jadi n-nya di sini dia harus positif. Misalkan G1, G setengah, ya kan, G2, G3/2 misalnya. Ya. Jadi nggak harus bilang bulat, apa namanya, yang penting dia positif. Nah, untuk pembuktiannya dia seperti apa ya? Jadi nanti kan ada G1 itu berapa, G setengah itu berapa, gitu ya. Nah, untuk Gn+1, ya, misal di sini ya. Jadi bentuknya tuh bisa juga kayak gini ya. Jadi ada juga beberapa referensi ya, yang menggunakan bentuk umumnya yang seperti ini ya. Ada juga yang menggunakan bentuk umum yang seperti ini. Ya.
sama juga sebenarnya, ya. Kalau dia di sini kan n ya. Kalau dia di sini n, maka di sini adalah n-1. Nah, kita fokus ke yang ada n-nya ini, ya. Kalau di sini n+1, ya, maka di sini adalah n. Ya. Jadi terserah mau pakai yang atas mau yang bawah, itu sama sebenarnya. Ya. Ini ada kaitannya. Kalau dia n di sini, ya n, kalau dia gn ya, gn kan g5, ya. Berarti di sini x-nya berarti berapa? 5-1. Jadi seperti itu. Nah, kalau di sini misalkan G5 tadi kan ya, G5 berarti berapa? G5 itu 4 plus 1, ya kan? Berarti n-nya di sini berapa? 4, ya kan? Sama kan sebenarnya kan? Berarti kan G5, nah di sini adalah X pangkat 5 min 1, 4, X pangkat 4, ya kan? Dan di sini G5, 5 itu berapa? 4 plus 1, ya, n-nya 4. Nah, di sini X-nya pangkat 4, sama juga. Ya. Jadi ini hanya bentuk umumnya, tapi intinya sama dia. Kalau dia di sini n, maka di sini n-1. Kalau di sini n+1, maka di sini dia n. Jadi kayak ada selisih 1 gitu. Ini dikurangi 1. Nah, n+1 dikurangi 1, ya n hasilnya kan ya. Sama. Nah, jadi kita coba ya. Gn+1 sama dengan ya integral dari 0 sampai t hingga x pangkat n eksponen min x dx. Nah, ini kan ada dua, ini kan ya, ada dua. Kalau misal kayak apa perkalian turunan, kan kalian bisa kan ya, turunan dari U kali V, turunannya apa? U aksen V plus V aksen U, ya kan? Nah, sekarang kalau integral gimana integral? Nah, di sini kan integral ada integral perkalian, yang di sini ada x pangkat n, ya. Satunya lagi adalah eksponen min x. Ya. Itu kan nggak bisa kita pecah, ya, nggak bisa kita pecahkan sendiri-sendiri, nggak bisa. Ya. Dan integral tidak mematuhi asas kayak apa namanya, bisa di split gitu ya, nggak bisa. Nah, ini kita pakai yang ini, ya. Mungkin masih ingat ya, integral UdV sama dengan apa? Saya masih ingat ya? Integral UdV sama dengan apa? Ayo. UV min integral apa? V? Waksen. VDU. PB. Ya, ini. Coba lihat ya. Ini sudah saya taruh di belakang ya. Oh, enggak. Sebelumnya malah ya. Nah, ini. Mana ya? Nah, ini. Namanya integral parsial dia. Ya. Kenapa parsial? Karena ada dua komponen di situ kan ya. Ya. Ada X, ya. Satu lagi adalah U apa eksponen X ya. Meskipun dia sama-sama apa namanya sama-sama X dia ya, tapi dia sebagai integral parsial dia. Jadi misalkan integral UdV, jadi bentuknya nanti kita ubah menjadi bentuk integral UdV dulu. Ya, integral UdV sama dengan UV min integral VdU. Ya. Ingat ya, ini bukan yang turunan. Kalau turunan nanti kan U aksen V plus V aksen U, ya kan? Kalau apa pembagian dan U per V, U aksen V min U aksen V min V aksen U plus per V kuadrat kan ya, kalau nggak salah ya. Nah, di sini kita pakai integral parsial. Ini sebagai integral parsial. Ini banyak sekali nanti aplikasinya atau penggunanya itu banyak kalau apa udah masuk ke bagian integral. Ya, pemisalan dengan menggunakan integral parsial itu sangat banyak sekali nanti. Jadi pastikan kalian memahami yang apa namanya trik-trik ini ya, trik-trik ini ya, atau teorema ini, yang integral parsial ini. Jadi misalkan mungkin yang lebih ringan ya, kan integral x ini agak apa mirip dengan tadi ya, integral x ya, eksponen x dx, ya. Nah, ini harus kita misalkan dulu. Misalkan ya u yang mana? Ya, yang u biasanya itu yang depan sini u, x-nya, ya. Kemudian du-nya apa du-nya? U, artinya kalau di sini ada dua komponen ya, U sama V kan ya. Ini ya, U sama V ya. Ada U sama V ya. U-nya yang mana? U sama dengan X ya. Ini sebenarnya ini harusnya di sini ya, tidak masalah. Kemudian dv-nya. Nah, kita ini kan step by step dulu ya. U dv. dv-nya yang mana? dv-nya adalah ini. Ya, eksponen X dx. Ini adalah dv. Nah,
Nah, di sini kan kita butuh komponen yang lain kan ya, kita butuh komponen DU di sini, kita butuh komponen V di sini, ya. Maka yang U tadi kita turunkan, DU turunannya apa? Artinya di sini ada 2 ruas kan ya, ruas kiri itu U, ruas kanan X, ya. Ruas kiri diturunkan ya DU sama dengan ya DX, ya. X. Kemudian kalau di sini DV sama dengan eksponen X dx, ya. DV diintegralkan, ini kan integral kan ya, integral apa namanya DV kita butuh V, berarti kan harus diintegralkannya, dari DV ke V kan berarti diintegralkan ya. Jadi DV, ya, ini dari DV ke V diintegralkan. Maka yang ruas kanan juga diintegralkan dia. Nah, diintegralkan. Jadi integral eksponen X dx. Eksponen X apa integralnya? Eksponen X dx. Ingat, ya namanya integral dia harus ada fungsinya, harus ada dx-nya. Ya, jadi dia diintegralkan terhadap apa dia? Ya, diintegralkan terhadap apa? Nah, integral eksponen X apa? Namanya ini. Integral dari eksponen X adalah eksponen X plus D. Ya, itu. Kalau misal nanti ada apa namanya integral dari ada konstanta ya a eksponen X dx, maka integralnya adalah eksponen ax plus D. Ya. Dan seterusnya. Nanti kalian bisa lihat sini. Ya. Ini saya cantumkan beberapa rumus ya supaya kalian bisa ya mereview kembali ya. Jadi eksponen X plus D. Nah, ini kita masukkan ke dalam bentuk umumnya tadi ya, integral UdV. Ya, jadi integral X eksponen X dx adalah UV min integral VD. UV-nya tadi berapa U-nya? U-nya adalah X. Ya, V-nya apa V-nya? V-nya di sini V-nya. V-nya adalah eksponen X. Ya, ini eksponen X. Ya. Nah, plus C-nya ini kita berikan dulu ya. Kita fokus di eksponen X-nya ini. Jadi eksponen X dx kita integral hasilnya adalah eksponen X plus C sebenarnya kan ya. Nah, kemudian min ya integral V-nya tadi apa V-nya? V-nya tadi adalah ini kan ya, eksponen X. Ya, sama dia. Kemudian DU-nya apa? DU-nya adalah dx. Ya. Jadi eksponen, jadi dia bentuknya aslinya adalah x eksponen x ya min ya eksponen x ya plus d. Jadi seperti itu. Nah, kita kembali ke yang tadi ya, fungsi gamma. Nah, kalau fungsi gamma dia misalkan kita untuk U-nya adalah yang ini ya. Dia U-nya Oke, sebelum ke sana ya. Jadi kita misalkan dulu ya, dia kan 0 sampai tak hingga ya kan. Nah, kita harus misalkan dulu ke dalam bentuk z di sini. Ya, kita misalkan kita menggunakan apa namanya limit ya, supaya bisa diintegralkan. Soalnya kalau batasnya tak hingga kan nggak ada hasilnya kan ya. Nah, kita pakai limit ya. Kenapa kita pakai limit supaya dia itu ada terus seolah-olah dia supaya bisa diintegralkan ya. Kita pakai konsep limit ini. Limit z-nya mendekati 0 ya, z-nya ini. Jadi Z mendekati tak hingga. Supaya kita bisa integralkan. Jadi limit Z mendekati tak hingga, ya integral 0 sampai Z. Jadi kita taruh limitnya aja di sini. Ini tidak mengubah apa substansinya ya. Ini hanya apa namanya ditaruh limit di sini. Ya, supaya di sini dia kalau dia ada batasnya. Namanya integral kan ada batasnya kan ya. Batas bawah, batas atas. Nah, berhubung kalau kita pakai tak hingga, berarti kan unlimited ya kan. Dia kan infinite kan ya, berarti nggak ada batasnya. Padahal yang namanya integral harus ada batasnya. Nah, makanya di sini kita kasih limit ya, supaya dia seolah-olah ada batasnya. Jadi seperti itu. Jadi limit mendekati tak hingga. Ya, jadi di sini integral dari 0 sampai z, kemudian ini tetap sama dalamnya ya, x pangkat n, eksponen min x dx. Ya. Kemudian kita misalkan u-nya adalah x pangkat n. Ya, dv-nya apa? Dv-nya adalah pangkat min adalah x dx. eksponen min x dx. UV. Nah, di sini berarti dv-nya apa? Oh, sorry. U-nya kan x pangkat n ya. Du-nya apa? Du-nya berarti sini. Du-nya. Dx. Tahu nggak? X pangkat n itu adalah U-nya. Berarti Du-nya adalah apa? X pangkat n diturunkan kan berarti apa? X pangkat n diturunkan hasilnya apa? N X pangkat N pangkat kurang x. 1.
N min 1 plus 1. ya. Min 1 turunan Hmm. aja. Nah, sekarang ini adalah DV ya. Berarti V-nya apa V-nya? Berarti harus diintegralkan kan berarti ini. Ini kan DV-nya kan ini. Ya, berarti harus kita integralkan. Eksponen pangkat min X kita integralkan hasilnya apa? Hasilnya adalah min ya eksponen min X ya. Kalian kalau misal ragu-ragu dengan jawaban kalian, coba dibalik lagi. Ini kan diintegralkan. Coba lagi diturunkan. Dapat hasilnya sama enggak? Nah, turunan dari eksponen pangkat X itu adalah eksponen pangkat X. Ya, eksponen X. Kalau eksponen AX diturunkan, hasilnya adalah A eksponen AX. Contohnya kayak tadi. Nah, mana ya? Bisa pakai yang gini ya, yang kotak-kotak kemarin ini ya. Bisa juga nah ini contoh ya. Ini aja deh kayak gini. Ini lebih praktis. Eksponen integral dari eksponen kotak ya, D kotak sama dengan eksponen kotak plus C. Ya. Jadi misalkan ini berarti oke. Eksponen kotak ya, eksponen pangkat min. Nah, eksponen pangkat min X tadi kan ya. Berarti kotaknya apa kotaknya? Kotaknya apa di sini? Min X kan ya kotaknya kan ya. Oke, kotaknya min X. Berarti hasilnya adalah di sini eksponen min X ya, kemudian D kotaknya apa di kotaknya? Kotaknya adalah min X, ya kan? Iya. Min X ya. Sama dengan eksponen pangkat min X Min X plus C. ya plus D. Oke. Nah, di sini tadi di sini kan ada ininya kan ya. Tadi kan hasilnya adalah kita butuhnya kan tadi apa? Yang dicari itu tadi kan integral dari eksponen ya min X dx kan ya. X dx. Nah, di sini dia apa di sini? Dia adalah tadi kok d min X ya. D min X itu berapa d min X? Ya min 1 dx ya kan? Benar enggak? Artinya apa namanya? Min X ya diturunkan ya terhadap X. Dan kan min 1 kan ya. Min 1 dx. Ya kan? Nah, berarti di sini harus kita kalikan min di sini. Ya, kita kalikan min. Yang jelas ada minnya di sini ya. Ada min satunya. Sebenarnya seperti ini lah. Ya di sini kan eksponen 2x plus 1 dx ya. Sama dengan ya di sini dia ada d ya 2x min 1. Oh, sorry, ini harusnya 2x plus 1 ya. 2x plus 1 misalkan ya. D 2x plus 1 ya kan. D 2x plus 1 hasilnya 2dx kan ya. 2x diturunkan kan 2dx kan ya. Benar enggak? D ya dari ini ya 2x plus 1 2x plus 1 diturunkan hasilnya berapa? 2 ya 2 dx ya. Maka di sini ada dikalikan setengah ya supaya apa mengcounter ininya duanya ini. Nah, supaya mengcounter itu. Maka hasilnya adalah setengah, ada setengah yang di sini ya. Ada setengah eksponen 2x plus 1 plus c. Nah, di sini ya tadi ya integral dari ya eksponen min x d min x ya kan. Ya. D min X ya kan berarti apa D min X itu min X kan berarti kalau diturunnya hasilnya kan min 1 dx ya kan padahal kita butuhnya adalah dx supaya dia positif di sini maka kita kalikan min di sini nah, maka hasilnya tadi dia jadinya adalah min di sini ada minnya ya. Min eksponen min X plus D
Nah, kalian kalau mau mengecek ya, apakah kalian itu benar apa enggak, diinikan aja dibalik. Tadi kan apa namanya? V-nya kan ini ya, min eksponen min X ya kan? Ini. Ya, hasilnya kan ini ya. Kita turunnya lagi ya. Kalau kita turunkan berarti kan ininya turun, ikut turun ya, min-nya ini. Min kali min positif. Ya kan? Berarti eksponen min X. Nah, sama eksponen min X ya dx. Nah, jadi di sini untuk V-nya adalah min eksponen min X. Oke, kita taruh di sini semua. Integral dari O dV sama dengan OV min integral V dO. U-nya tadi udah ya, U-nya tetap berarti ya. U-nya ini adalah U-nya. Kemudian V-nya adalah min eksponen min X. Nah, ini adalah V-nya ya. Min eksponen min X. Oke. Ya. Kemudian kita cari batasnya ya. Loh, kok udah batas Pak? Ini kan udah keluar dari integral ya di sini ya. Jadi ini adalah hasil dari integral ini. Ya. Ini semua adalah hasil dari integral ini. Jadi ketika dia dapat UV, maka di sini sudah dapat batasnya dia. Ya. Tadi batasnya apa? 0 sampai Z. Ya, ya udah kasih aja 0 sampai Z di sini. Ya 0 sampai Z. Ya. 0 sampai Z. Oke. Dan min integral V du. V-nya apa tadi V-nya? V-nya adalah n X pangkat n min 1 kan ya nih. N X n pangkat n X pangkat n min 1 ya. N X pangkat n min 1. Kemudian du-nya apa? Du-nya adalah ini tadi, eksponen min X dx. Du ya, du berarti ya, integral V du ya. V du. V-nya tadi adalah ini ya. V-nya adalah ini. Ya, V-nya ini ya. Min eksponen min X ya. Ini. Ini adalah V-nya. Nah, kemudian du-nya apa? Du-nya ya ini, du-nya. Du-nya 2 ini ya. N X n min pangkat n min 1 dx. Ya. Ini ada dx-nya di sini. Ada dx-nya di sini. Ya. Jadi kan U sama dengan X pangkat N ya. Kemudian DU sama dengan N X pangkat N min 1 dx. Ya. Yang tadi ini. Ini. U sama dengan X. Ya. DU sama dengan dx. Ya. Di sini kan soalnya ada satunya kan ya. 1X kan ya. Ya udah. Dx dia. Jadi kalau misal U-nya sama dengan tadi adalah X pangkat N-1 ya. X pangkat N ya tadi ya. X pangkat N maka DU-nya sama dengan apa? DU-nya sama dengan berapa tadi? DU-nya adalah N ya. X pangkat N ya. Min 1 ya dx. Ini. Ya. Harus ada dx-nya di sini ya. Jadi turunan ya, kemudian integral itu harus ada dx-nya ya. Kenapa? Misalkan coba saya mau balikan lagi, saya integralkan kan turunan ini. Kalau mau jadi kayak gini berarti kan kita integralkan lagi kan ya. Nah, kita integralkan. Nah, paham ya? Ya. Kedua sisi diintegralkan kedua sisi. Ya namanya integral, ingat integral itu harus ada apa namanya fungsinya, harus ada diintegralkan terhadap apa. Ya. Di sini diintegralkan ada terhadap dx, ya, terhadap x di sini. Di sini ada fungsinya. Lalu di sini fungsinya mana Pak? Ini ada, ini satu di sini. Ya. Integral 1 du. Ya. Integral dari satu apa terhadap du? Ya u. Nah, itu. Paham ya? Jadi yang namanya turunan integral itu ada d-nya. Ya. Dan u, ya, u du x, ya, x dx. Kita ini tadi ya, dv sama dengan eksponen x dx, ya kan ada dx-nya di situ dia. Jika dia diintegralkan, dia di sini dapat v, satunya lagi dapat eksponen x. Oke. Kalau belum paham tanya ya, masih panjang. Oke, setelah itu apa? Dapat ya. Ini perhatikan yang tadi ini adalah yang
Ini adalah apa ini? V-nya ya. Integral V du. Du-nya apa? Du-nya adalah ini tadi. N x pangkat n min 1 dx. Ini satu paket ini adalah du. Ya, du. Oke. Nah, sekarang dia di sini kan bentuk ini kan ya dia ada x pangkat n, di sini ada min ya, eksponen min x ya, pangkat min x kan ya. Ya, namanya pangkat dia kan kalau pangkat misalkan ya x pangkat min 1 itu sama halnya dengan apa? Kalau pecahan per x kan ya. Benar nggak? Iya, Benar. Pak. Ya. Kalau x pangkat min x berarti apa? Sama dengan apa? 1 per X. eksponen x. X. Ya, gini ya. Jadi kalian tuh hanya ngubah ininya aja dia posisinya. Pangkat min ya. Pangkat min itu artinya dia seper ya. Eksponen pangkat min x. Jadi jangan bingung loh. Ini dia x pangkat min 1 per x. Berarti kalau eksponen pangkat min x berarti 1 per eksponen. Jadi 1 per eksponen x ya. Jadi seperti ini dia. Ya. Supaya dipahami ya. Ketika ada dia pangkat min ya, dia hanya berubah posisi aja. Min-nya hilang, tapi dia posisinya di bawah. Sama kayak gini. X pangkat min 1. Ya dia sama, ini X pangkat 1. Ya kan? Tapi posisinya di bawah dia. Paham ya? Oke. Jadi di sini dia X pangkat N. Ya, pada kali ini dikalikan ya, bukan dikurangi ya. Jadi kalau ada kurung sendiri dikalikan. Ya, dia dikalikan. Awalnya kan U kali V. Ya kan? Berarti dikalikan dia. Jadi bukan dikurangi ini. Jadi kalikan min, ya min dia. Min Z pangkat N. Nah, tadi kan eksponen min X apa? 1 per eksponen X. Berarti di sini ke bawah dia. Ya, ke bawah dia. Loh Pak, dia kalau dapatnya eksponen Z. Kira-kira kenapa? Oh ya, di sini. Ini kenapa kok dia dapatnya Z pangkat N? Nah, ini dimasukkan dia. Jadi kan batasnya kan apa? 0 sampai Z. Ini adalah batas untuk X-nya kan ya. Nah, ketika tadi ini X pangkat N min eksponen min X, dia tadi itu tadi eksponen, X pangkat N ya, per ya, eksponen X ya, eksponen X ini. Ini ada minnya di sini ya. Jadi seperti ini. Nah, n-nya di sini x-nya dimasukkan x-nya. Ya, x-nya dimasukkan untuk Z kurangi 0 ya. Kan dari 0 sampai Z. Berarti Z dimasukkan dulu. Berarti kan Z pangkat n. Z pangkat n dibagi eksponen Z ya. Kemudian dikurangi. Nah, kalau 0 pangkat n ya 0 ya kan. 0 pangkat n 0. Eksponen pangkat 0 1. 0 per 1 0. Maka dia di sini 0. Ya, kemudian plus nah ini integral dari 0z n x ya pangkat n min 1 dikalikan dengan min eksponen min x dx kan. Jadi di sini dia n-nya kita keluarkan dulu, n-nya kita keluarkan di sini ya. Nah, lupa ini kok bisa positif. Kenapa kira-kira? Soalnya ada ini dia ya. Di sini kan min ya kan. Kemudian di sini ada dikalikan dengan min, ya kan n x pangkat n min 1 dikalikan dengan min ya eksponen min x dx, kan ada minnya, min kali min plus, jadi positif dia. Dan n-nya keluar, dan tinggal integral 0 sampai z ya x pangkat n min 1 eksponen min x ya dx. Ya. Nah ini kita tadi kan oke. Dan nanti ini nilainya adalah ini nilainya. Nilainya adalah nanti itu 0 dia di sini. Ya. Ini sama dengan 0. Ya. Ini kenapa 0? Nanti ada di penjelasan di sebaliknya. Oke, langsung aja saya tunjukkan di sini. Ini adalah pembuktian kenapa dia ini nilainya nanti 0 dia. Ini sama dengan 0 ya. Yang tadi ini. Ya. Z pangkat n dibagi eksponen z ya. Ini kan limit ya, limit z-nya kan mendekati 0 ya. Ya, jadi untuk limit z mendekati 0 ya. Untuk tadi ini ya, z pangkat n dibagi eksponen z sama dengan 0. Kenapa? Ya, buktinya adalah seperti ini. Kita misalkan n-nya terserah ini, n-nya 2, 3, 4 sembarang. Ya, misalkan n-nya di sini adalah 4. Misal n-nya
Kan yang penting kan positif dia kan, lebih dari 0 tadi n-nya kan ya supaya dia konvergen. Konvergen itu artinya dia menuju ke satu nilai ya. Nah, dia ada nilainya. Oke, Z pangkat 4 dibagi eksponen Z sama dengan limit Z mendekati 0, mendekati tak hingga kemudian di sini Z pangkat 4 dibagi eksponen Z ya. Oke. Jadi dia di sini ketika kita turunkan ya. Ini kita turunkan ya kan berarti kan Z pangkat Z pangkat 4 turunan berarti kan 4 ya Z pangkat 3 ya. Kemudian kita turun lagi 12 di sini Z pangkat 3 turunan lagi jadi 12 Z pangkat 2. Ya terus turunkan ya. Kemudian sampai limit 24 ya 1 per eksponen Z. Nah, dia di sini 1 per ya. 1 per eksponen Z ya, 1 per eksponen Z. Dia tadi mendekati tak hingga tadi Z-nya ya. Z-nya mendekati tak hingga ya. Jadi eksponen Z ya berarti kan eksponen tak hingga. Itu nilainya kan tak hingga dia kan ya. Nilainya tak hingga ya. Kan mungkin kalian masih ingat ya, kalau 1 per tak hingga ya, 1 per tak hingga itu nilainya berapa? 1 per tak hingga. Tak terhingga. Berapa? 0. 1 per tak hingga nilainya adalah 0. Adalah 0. Itu. Jadi di sini tuh diturunkan terus sampai dia nilainya tuh di atasnya tuh 1 dia. Ya. Jadi di sini nanti akhirnya adalah ini adalah nilainya adalah 0 ya. Z pangkat n dibagi dengan eksponen Z. Yang nilainya adalah 0. Nah, berarti tinggal ini aja kan ya, tinggal bentuk ini. Nah, bentuk yang ini yang ada kotaknya ini. Coba dilihat di atas kotaknya. Mirip, ada yang mirip mana kira-kira? Mirip ini kan ya, yang pertama ini kan ya. Benar nggak? Ini sama ini, ya kan? Nah, nah di sini kan dia Z. Tapi Z tadi apa Z-nya? Jadi kan menuju tak hingga sama dia, yang menuju tak hingga. Jadi ya apa namanya? G n plus 1 ya. Itu sama dengan ini. Hasilnya G n plus 1 sama dengan ada n-nya kan jadi di sini keluarkan ya, ada n-nya. Ada n-nya di sini keluarkan ya. Berarti G n plus 1 sama dengan n G n. Ini kan n. Ini apa tadi? Ini adalah G n. Ya, G n. G n. G n. Ini G n. Ya, yang kotaan. Maka G n plus 1 sama dengan n G n. Nah, ini dapat 1. Ini adalah teoremanya untuk fungsi gamma. Kemudian bagaimana kalau n plus 1-nya 1 ya. Misalkan G1 ya. G1 itu apa G1 berarti? Kita pakai n plus 1 ya. Berarti n-nya berapa n-nya? Kalau angka 1 ini. N-nya berapa n-nya? 1 sama dengan n plus 1. N-nya berapa n-nya? 0. 0 ya. Maka n-nya di sini adalah 0. Benar kan? 1 min 1 kan ya, n-nya di sini 0 ya. Kan 1 sama dengan ya 0 plus 1. Maka di sini x pangkat 0 ya kan? Ini ya. X pangkat 0 ya. Jadi pakai yang ini kan ya. 0 plus 1 berarti x pangkat 0 ya eksponen min x. X pangkat 0 1 dia ya 1. Jadi tinggal eksponen min x ya dx. Integral kan ya 0 sampai z. Ya z-nya menuju tak hingga. Ya, kemudian jadi eksponen min x tadi sama kayak tadi di sini. Diintegral adalah min eksponen min x berarti adalah 0 sampai z. Ya. Nah, dimasukkan ya min-nya ini keluarkan dulu min dan limit z mendekati 0 mendekati tak hingga kemudian eksponen min z ya karena x-nya kan z. Kemudian min eksponen 0. Ini 1. Eksponen min z berapa? Eksponen min z tadi. Ya, sekiannya tadi 1 per ini kan juga hasilnya apa ini hasilnya? Kayak di sini kan ya. Eksponen pangkat min x adalah 1 per eksponen x. Kalau eksponen pangkat min z berarti 1 per eksponen berapa?
Eksponen Z, ya kan? 1 per. Dengan Z-nya adalah tak hingga. 1 per tak hingga adalah 0. Ya. Berarti min dari 0 min 1 berarti min berarti 1. Jadi G1 sama dengan 1. Ini dapat 2 lagi. Ya. Jadi yang pertama adalah Gn plus 1 sama dengan NGN. Kemudian G1 sama dengan 1. Ya. Kemudian nah ini nanti ada namanya rumus rekursi. Rekursi adalah pengulangan. Ya. Jadi misalkan tadi seperti ini. Ya. Gn plus 1 sama dengan NGN. Ini adalah tadi ya. Dapat yang pertama kali ya. Ini ya. NGN. Kemudian G1 sama dengan 1. Nah, kita pakai rumus yang di sini. Ya. Gn plus 1 ya. Kalau G2 berarti kan berapa? 1 plus 1 kan ya. Jadi kita fokus ke plus 1-nya ini semua. Ini kan plus 1 ini. Kita mau cari N-nya. Ya, kita mau cari N. Ini kan plus 1, plus 1, plus 1. Kita fokus cari N-nya. N-nya berarti berapa? Kalau 2 berarti N-nya 1 kan ya, 1 plus 1. Kalau 3, G3 berarti N-nya 2. Ini 3, 4. Ya. Jadi rumusnya apa? NGN. Ya, berarti 1, G1. Ini berapa? 2. Berarti 2, G2. Ini berapa? 3. Berarti 3, G3. Terus, ini G4 plus 1 berarti 4, G4. Seperti itu. Tadi G1 berapa? G1 adalah, tadi berapa? 1. Ya kan? G1 kan 1, berarti kan 1 kali 1. 1. Berarti G2 hasilnya adalah 1. 2. Kemudian G3 berapa? G3. Ya, G3 berapa? G3 berarti 2 kali G2 kan? 2G2. G2 1. Berarti 2 kali 1. Ya kan? Ini kan 2 kalikan dengan 1. Oke. G4. G4 adalah 3G3. Berarti 3. G3 apa? G3 tadi? G3 adalah 2 kali 1. Berarti kali 2 kali 1. Nah, dan seterusnya. Ya. 1, 2, 1, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1. Ini adalah bentuk apa ini? 3 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 apa itu dia? Faktorial. Faktorial kan ya. Ini berarti berapa faktorial di sini? 4 faktorial kan ya. Nah, di sini kalau yang ini 3 faktorial, ini 2 faktorial dan seterusnya. Minimal 2 faktorial kan ya. Kalau 1 faktorial ya ada 1 ya 1 ya. Ini 2 faktorial, ini 3 faktorial, ini adalah 4 faktorial. Jadi Gn plus 1 sama dengan ini. Ini ya, Gn plus 1. Nah, ini tadi 5. 5 adalah 4 plus 1. Ya, berarti 4G4. Berarti apa namanya? 4 faktorial. Ya, berarti tadi di sini 4-nya ini. Berarti Gn plus 1 sama dengan N faktorial. Ya. Karena tadi G5. 5 berarti apa? 4 plus 1. Berarti 4 faktorial. Ya. G4 4 tadi berarti apa? 4. 4 adalah 3 plus 1. Berarti 3. Ini 3 faktorial. Ya, seperti itu. Paham ya ini ya? Kalau ada pertanyaan silakan. Sejauh ini paham ya? Oke, saya lanjutkan. Nah, bagaimana kalau dia pecahan? Ya, pecahan gimana pecahan? Setengah misalkan ya. Nah, misalkan kalau setengah berapa setengah? Setengah nanti dapatnya adalah akar pi. Ya. Akar pi nanti. Sini. Terus bagaimana? Nah, ini pembuktiannya di sini. Jadi buktikan misalkan T sama dengan X kuadrat. Ya, maka diturunkan. Ya, luas ini turunkan, luas ini turunkan. T turunkan dt. X kuadrat turunkan adalah 2X dx. Ya, jangan sampai lupa ya. Ketika kalian menurunkan atau mengintegralkan itu harus ada d-nya di sini. Ya. Kalau turunkan ada dx-nya. Kalau X kuadrat turunkan ya 2X dx. T diturunkan dt. Kenapa ada dx-nya? Karena ketika kita integralkan lagi tadi ya. Nah, ini dibalik lagi nanti dia. Ya. Integral dari dt, t. Integral dari 2x dx. Nah, ada ini ya kan kalau namanya integral adalah x kuadrat. Seperti itu. Ini kalau enggak nanti juga bisa kayak gini ya. Nah, dt per dx. Nah, kalian masih kan dz per dx. Itu kan di aksen, yang turunan kan ya. Makanya ada awalnya itu ada di dua ruas dia. Ya, ada dua ruas. Misalkan y sama dengan x.
dy sama dengan dx. dy per dx sama dengan, nah, coba bilang seperti ini ya. Saya punya persamaan y sama dengan x. Oke, ya kan? Kita turunkan, nah, siapa turunannya? dy sama dengan apa? dx, ya kan? dx. Nah, dy per dx sama dengan berapa? Kalau saya pindahkan ke ruas kiri. Jadi dy per dx sama dengan berapa nilainya? Ayo. 1, benar. Ya. 1 kan ya. Ini saya pindahkan dy per dx sama dengan 1. dy per dx apa dy per dx? Y aksen kan ya? Benar nggak? Kita lihat di sini. Y-nya berapa Y-nya? Y-nya adalah X. Y aksen berapa Y aksen? Dari X. 1. Nah, itu. Nah, ini kan ya, Y sama dengan X. Maka Y aksen sama dengan 1 kan ya. Jadi seperti itu. Jadi ada D-nya kalau kalian mengintegralkan maupun menurunkan. Jadi misalkan ya, T sama dengan X kuadrat. Maka dt sama dengan 2X dx. Ya. Oke. Tadi bentuk umumnya adalah tadi ini ya. Ini kan ya. Gn sama dengan integral dari 0 sampai T hingga xn min 1, ya, x pangkat n min 1, eksponen min x dx. Ya kan? Nah, tadi itu kita bisa ubah juga ya. Jadi nggak harus dalam variabel x. Ya, kita bebas pakai variabel yang lain. Ya, misalkan di sini pakai variabel t. Ya. Jadi t pangkat n min 1, eksponen min t dt. Ya. Tuh. Oke. Kemudian di sini kan ada, oke, n-nya setengah, ya kan? N-nya setengah, oke, setengah. Berarti di sini n-1, n-1 setengah kurangi 1 berarti min setengah, ya kan? Oke, ini sama tetap eksponen min t dt. Nah, t pangkat min setengah berarti kan 1 per atau ini, ya. Ini adalah t pangkat min setengah, ya, t pangkat min setengah. Tadi t-nya dimisahkan apa t-nya? X kuadrat, ya kan di sini kan ya. T sama dengan x kuadrat. Maka di sini adalah t-nya dimasukkan ya, x kuadrat pangkat min setengah. Ya, kemudian eksponen min x kuadrat. Ya. dt-nya apa dt-nya di sini? dt-nya adalah 2x dx. Oke. 2 x pangkat 2 dipangkatkan min setengah. Berarti kan 2 kali min setengah kan ya di sini. Kalau ada pangkat, berarti kan dikalikan dia. Misalkan x pangkat 2 dan dipangkatkan lagi 2 ya. X kuadrat dipangkatkan 2, berarti kan 2 kali 2, x pangkat 4. Nah, di sini 2 kali min setengah adalah min 1, maka di sini adalah x pangkat min 1 di sini ya. X pangkat min 1. Kemudian di sini ini tetap sama ya, eksponen min x kuadrat 2x dx. Nah, kemudian 2-nya bisa keluar di sini ya, karena dia konstanta, dia 2-nya bisa keluar ya. 2 kali 0 sampai T hingga ya, integral 0 sampai T hingga, kemudian eksponen ya, eksponen min x kuadrat dx. Ya, eksponen x kuadrat dx. Ya. Loh, kenapa kok bisa kayak gini? Nah, ini kan hilang x pangkat min 1 kemudian dikalikan dengan x. Kan? X pangkat min 1 dikali dengan x pangkat 1. Berarti kan penjumlahan. Min 1 plus 1. 0 hasilnya kan ya. Berarti hilang. X-nya di sini hilang. Berarti hasilnya adalah seperti ini. Ya, kemudian kita kuadratkan. Ya. Sebelah kiri kita kuadratkan, sebelah kanan kita kuadratkan. Ya. 2 dikuadratkan, 2 pangkat 2. Ya. Kemudian integral dikuadratkan. Berarti integral apa? Integral lipat 2. Ya kan? Integral lipat 2. Di sini 0 sampai T hingga eksponen min x kuadrat dx ya. Kemudian di sini juga, nah di sini saya misalkan lagi di sini pakai simbol y, nggak masalah ya, pakai simbol y. Ya, tadi kan pakai simbol t, pakai simbol y, pakai simbol apa namanya yang lain, nggak masalah dia. Ya, maka di sini ada integral lipat 2 kan di sini kan ya, di sini pakai yang x, di sini pakai yang di sini. Ya. Nah, kemudian maka dia tadi ya G ya, setengah dikuadratkan sama dengan 4. Ini adalah 4 kan 2 pangkat 2 kan 4 ya di sini ya. 2 pangkat 2 kan 4 ya. Jadi 4 kemudian integral lipat ya berarti 0 integral 0 sampai T hingga integral 0 sampai T hingga kemudian eksponen. Nanti jumlahkannya ya di sini. Di sini adalah eksponen pangkat eksponen min x kuadrat, di sini eksponen min y kuadrat.
ya sama-sama pangkatnya dia, maka bisa kita jumlahkan. Ya, eksponen min x kuadrat dikalikan dengan eksponen min y kuadrat, berarti min ya x kuadrat plus min y kuadrat. Maka hasilnya adalah eksponen min x kuadrat plus y kuadrat. Ya. Jadi ini. Ya, kemudian dx dy. Ya. Ada dx, ada dy. Oke, dx dy. Nah, mungkin kalian masih ingat ya, ini bentuk apa? Ini adalah bentuk persamaan lingkaran ya. Baik, saya tunjukkan. Persamaan lingkaran itu apa? Persamaan lingkaran itu dia adalah dia ada konvensi nanti persamaan dari koordinat kartesius ke koordinat polar ya. Jadi apa ini? Nah, bawahnya ternyata. Ya, jadi konversi dari koordinat katanya kan koordinat kartesius nih x y kan ya. Jadi koordinat polar. Koordinat polar itu ada dua parameter di situ, ada dua komponen. Komponennya adalah r dan sudutnya. Ya, jadi jari-jari r, ya, r dan sudutnya theta. Itu adalah komponen dari koordinat polar. Ya, kalau koordinat kartesius kan ini kan sama-sama dua dimensi ya. Kalau koordinat kartesius dia ya x y kan ya, ya sumbu x sumbu y. Nah kalau koordinat polar dia ada r sama theta. Theta adalah sudutnya dia. Nah tadi x kuadrat y kuadrat itu tuh dia adalah persamaan garis ya, persamaan garis untuk sebuah lingkaran. Ya. X kuadrat plus y kuadrat. Itu nanti ada kaitannya dengan rumus Pythagoras ya. Nah, seperti ini kan ya. Ya. Ini adalah sumbu apa nih? Sumbu x kan ya. Ya, x kuadrat ya. Di sini adalah sumbu y kuadrat ya. X kuadrat plus y kuadrat sama dengan apa? R kuadrat ya kan. Kan menurut Pythagoras seperti itu ya, R kuadrat. Nah ini dia. Ya, dia di sini. S kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Ya, maka di sini adalah nanti hasilnya adalah R kuadrat. Ya, adalah R kuadrat nanti di sini. Ya, min ya R kuadrat. Ya, min R kuadrat. Nah, kemudian karena kita mau mengkonversi dari koordinat kartesius ke koordinat polar, maka semua juga harus dikonversi. Ya, dxd-nya juga harus dikonversi. Ya, sini ya, dxd-nya harus juga dikonversi. Dx/dz konversinya apa? Ya, dx dy atau dx sama aja ya. Dx konversinya adalah r dr d theta. R dr d theta. Ya. R dr d theta. Ini adalah konversi untuk dx dy atau dx ya sama aja. Ya. Nah, kemudian apa namanya? Berarti kan sampai dah ya 4 kemudian integral. Nah, ini kenapa harus dia berubah ini? Ini integral dalam dulu ya, dalam dulu 0 sampai tak hingga. Jadi ketika dia x atau y di sini ya. Oh, dx, oke dx. Dx dia kan suatu apa namanya? Dia kan ya sama juga dengan jarak kan ya. Nah, dia 0 sampai tak hingga, kita jalin 0 sampai tak hingga x-nya, maka r-nya juga sama dia. Ya, konversinya sama dia. 0 sampai tak hingga juga. Ya. Nah, yang satunya lagi adalah z. Ya, z-nya adalah 0 sampai tak hingga. Nah, di sini dia apa? Di sini adalah d theta. Ya. Namanya theta kan dia nggak bisa sampai tak hingga ya, namanya theta. Theta kan sudut ya kan. Sudut itu maksimal berapa sudut? Dari 0 sampai berapa sih sudut itu? 0 sampai 360 kan ya. Ya, atau mentoknya kan 2pi ya. 0 sampai 2pi kan ya. Nah, kita di sini kita kan kita tadi kan kita fokus tadi apa? N-nya kan dia harus positif kan ya, lebih dari 0 ya. Di awal tadi kan ya, fungsi gamma. Berarti konvergen. Kalau positif, ya berarti kan harus di kuartal berapa dia? Harus di kuadran berapa kalau positif semua? 1, 2, 3, 4, 1 ya, kuadran 1 ya. Kuadran 1 itu mentoknya itu sudutnya berapa? 0 sampai berapa? 90. 90. 90 itu berapa kalau pi? Pi per 2. Ya, pi per 2. Pi per 2. Ya, kalau 360 kan 2pi ya. Kalau 180 pi. Kalau 90 berarti pi per 2 ya. Jadi awalnya tadi 0 sampai tak hingga menjadi 0 sampai pi per 2 ya. Gitu.
Jadi bentuknya yang baru adalah yang ini. Ya, jadi integral yang ini ya kita konversikan, ini kan koordinat kartesius, kita konversikan ke koordinat polar, dapatnya adalah ini. Oke, sekarang kita kerjakan yang dalam dulu di sini kan ya. Yang dalam adalah ini, integral 0 sampai t hingga ya eksponen min r kuadrat ya rdr ya kan, ini kan rdr ya kan. Yang dalam dulu nih. rdr. Misalkan, nah ini sama kayak tadi ya, misalkan adalah tadi apa namanya UDV tadi, misalkan ini adalah U, ini adalah DV. Oh bukan, ini misalkan pakai ini min R kuadrat sebagai U, ya min R kuadratnya adalah sebagai U. Ini kayak integral fungsi komposisi dia ya, di komposisi dia. Berarti min R kuadrat adalah U, maka diturunkan semua. Ya, min R kuadrat itu kan min 2R, ya kan? Min 2R dr. Ya, turunan terhadap R, lagi turunan terhadap U. U diturunan terhadap U, turunan DU. Ya. Ini lihat nih, ada RDR sama ya, RDR. Nah, RDR. Ya kan? Berarti supaya dia dapat RDR, ya, maka ya ini harus kita kalikan apa ini? Ini semua kita bagikan ya, kita bagi min 2 ya kan. DO dibagi min 2. Benar enggak? Ini kan DO. DO kan ini DO. Min 2R per DR. Sorry, min 2R DR itu adalah DO. Supaya dapat RDR, maka DO ini harus dibagi. Ya, ini berarti kan harus ditaruh ke sini kan ya. Ditaruh sebelah kanan kan. Berarti dibagi min 2 ya kan. Ini. DO dibagi min 2. Maka bentuk yang kiri adalah sama juga dengan bentuk yang kanan. Yang ngajar apa? Min R kuadrat sama dengan U. Ini kan ya. Min R kuadrat sama dengan U. Berarti kan eksponen min R kuadrat sama dengan eksponen U. Ya, kemudian RDR-nya menjadi DU per min 2. Nah, min 2-nya keluar, dapatnya adalah min per min 2 ini ya, per min 2. Berarti min setengah. Oke, integral eksponen U DU. Ya, dapatnya adalah tinggal ini. Nah, ini kan gampang ya. Eksponen U diintegralkan apa? Ya, eksponen U. Ya kan? Ingat, eksponen X diintegralkan adalah eksponen X. Eksponen U diintegralkan ya eksponen U. Ya. U-nya apa tadi? U-nya adalah min R kuadrat. Nah, dapat. Berarti hasilnya adalah min setengah eksponen min R kuadrat plus C. Nah, kemudian kita integralkan lagi. Tadi kan udah yang dalam ya. Yang dalam udah, berarti yang dalam tadi ya, integral dari 0 sampai T hingga. Dan eksponen min R kuadrat RDR hasilnya adalah di sini. Jadi kan min setengah eksponen min R kuadrat. Ya, plus C kan ya. Min setengah eksponen min R kuadrat. Ya. Nah, ini kita masukkan ya. Jadi dia. Kalau dia masukkan mana tadi? Tak hingga ya. Tak hingga. Kalau dimasukkan tak hingga ya. Ini kan berarti kan tak hingga kan ya. Dari 0 sampai tak hingga ya. Masukkan tak hingga dia ya, berarti kan min setengah eksponen min R kuadrat ya kan. R-nya tak hingga. Berarti min kuadrat tak hingga. Min tadi kan berarti kan seper. Ya, berarti kan 1 per tak hingga. 0. Ya. Min setengah kali 0, 0. Kemudian plus C. Oke. Kemudian dikurangi. Ya, dikurangi. Tadi apa? Tadi ini kan 0 ya. Kurangi 0. Ya. Min setengah. Ya, eksponen 0. Eksponen 0 berarti kan 1. Berarti min setengah kali 1. Berarti min setengah. Min setengah. Oke. Plus. Ya, plus C dia. Nah, itu seperti ini. 0 plus C min setengah berarti kan plus ya, plus setengah plus C. Sorry, min C di sini. Nah, ini ada C, ini ada min C berarti coret. Ya tinggal dalam ini. Ya, min kali min setengah berarti kan setengah. Nah, oke. Nah, kemudian setengah berarti kan dalamnya ini adalah setengah kan ya. Berarti kita langsung kita masukkan ke yang integral yang kedua. Berarti 0 sampai pi per 2. 0 sampai pi per 2 ya kan. Kemudian d theta ya kan ya, d theta. Nah, tadi hasilnya adalah setengah dia ya. Berarti kan hasilnya setengah tadi ya. Ini hasilnya kan setengah ini hasilnya ya. Setengah. Setengah kali 4 adalah berapa? 2. Setengah kali 4 adalah 2. Berarti 2 integral dari 0 sampai pi per 2 d theta ya, sama dengan berapa? Oke, dimasukkan ya d theta. D theta itu kalau apa namanya?
diintegralkan ya. Ini kan 1 ya. Ini kan 1 kan ya. 1 d theta kan ya. Berarti 1 apa namanya d theta. Diintegral hasilnya ya theta ya. Theta dia ya. Biasanya theta. Theta berarti berapa? Berarti pi per 2 kurangi 0 ya kan. Pi per 2 kurangi 0. Hasilnya berapa hasilnya? 2 kali per 2 berarti kan pi. Ini adalah pi. Maka G setengah dikuadratkan hasilnya adalah pi. Nah, kita kan butuhnya G setengah. Maka di sini berarti kedua ruas diakarkan. Dapatnya G setengah adalah akar pi. Nah, ini. Kita dapat satu lagi. G setengah adalah akar dari pi. Oke. Jadi yang pertama adalah Gn plus 1 sama dengan N Gn. Dan G1 sama dengan 1, kemudian G N plus 1 sama dengan N faktorial, dan yang keempat G setengah sama dengan akar pi. Ini hanya sedikit apa namanya summary ya, atau catatan gitu. Tadi ya N G plus 1, G N plus 1 sama dengan N faktorial. Nah ini contohnya misalkan G6 tadi ya, G6 berarti kan 5 plus 1, berarti 5 faktorial. Jadi kayak gitu aja Bang ya. Kemudian misalkan ini pembagian ini G pangkat G5 dibagi dengan G3. G5 berarti apa? 4 faktorial. G3 berarti apa? 2 faktorial. Nah, ini kalau bisa dapat 12, caranya gimana? 4 faktorial berarti kan 4, ya kan? Kali berapa? Kali 3, kali 2, kali 1. Kemudian kali, nah ini bisa langsung kalian kali 2 faktorial, benar nggak? Iya. Kali 2 kali 2 faktorial. Nah, kemudian dibagi 2 faktorial. Bagi 2 faktorial. Nah, 2 faktorial dicoret. Coret. Ya, 4 kali 3 berarti berapa? 12. 12. Nah, jadi seperti itu caranya ya. Oke. Nah, tadi kan N-nya harus lebih dari 0. Terus bagaimana kalau N-nya sama dengan 0 atau N-nya kurang dari 0 ya? N-nya sama dengan 0 atau N-nya negatif bagaimana hasilnya? Kalau N-nya kurang dari 0 ya, misalkan ya ini N-nya kurang dari 0 nih. Berarti kan tadi kan Gn sama dengan ya, Gn plus 1 kali N. Dapat dari mana ini? Kan ini tadi kan. Ini kalau kita taruh di sebelah kiri, dapatnya kan ini kan. Benar enggak? Gn plus 1 sama dengan N Gn. Ini kan ya. Gn plus 1 sama dengan N Gn. Ya. Maka Gn sama dengan Gn plus 1 dibagi N. Ya kan? Ini ke sebelah kelas kiri. Nah, kayak gini. Ya, Gn sama dengan Gn plus 1 dibagi N. Nah, kalau dia ini ya N-nya kurang dari 0 ya. N-nya kurang dari 0 artinya seperti apa? Ya, misalkan G min setengah ya. Kemudian G min 5/2 misalkan ya. G min setengah berarti Gn plus 1 dibagi N ya kan. Gn plus bagi N berarti dia Gn plus 1. Berarti kan setengah ditambah min setengah ya. N-nya kan min setengah ya sini ya. Min setengah ditambah 1 berarti kan G setengah ya dibagi min setengah. Ya berarti akar pi tadi kan ya, akar pi ya G setengah. Berarti akar pi dibagi min setengah, berarti min 2 akar pi. Kalau min 3/2, jadi min 3/2 berarti min 3/2 plus 1. Min 3/2 plus 1 berarti kan min 1,5 plus 1, berarti kan min setengah. Ya, G min setengah apa? Min 2 akar pi. Itu adalah G min setengah. Ya, min 2 akar pi dibagi min 3/2 ya. Hasilnya adalah ya 3, ya 4. Ya, hasilnya adalah 4 akar pi ya per 3. Kalau G 3/2 tadi. Nah, ini bisa kita pakai yang cara jadi untuk yang apa namanya? Jadi ada kayak aturannya ya. Kalau N-nya kurang dari 0, dia pakai rumus ini ya. Jadi Gn sama dengan Gn plus 1 dibagi N. Kalau N-nya kurang dari 0. Nah, kalau N-nya positif ya tadi ya. Nah, kita pakainya yang ini langsung ya. Pakainya yang ini. Gn plus 1 sama dengan N faktorial ya. Atau yang ini ya. Gn plus 1 sama dengan N Gn.
ya, sama dengan n gn, ya, gn plus 1 sama dengan n gn. Nah, di sini kan G 3/2. 3/2 itu berapa? 3/2, ya kan, setengah plus 1 kan ya. Setengah plus 1. Maka N-nya adalah setengah. Ya. Maka hasilnya adalah N GN. Ya, setengah G setengah. Ya, berarti hasilnya adalah G setengah di akar Pi kali setengah berarti akar Pi per 2. Kemudian ya min 5/2, demikian, ya, dan seterusnya. Macam 5 ya. Kemudian bagaimana kalau N-nya sama dengan 0? Nah, kalau sama dengan 0 misalkan ya G 0, ya G 0, berarti kan dia G 0 berarti pakai rumus yang ini kan ya. Terserah mau pakai yang bawah atau yang atas. Oke, pakai yang atas. Ya, berarti G 0 ya. G 0 berarti kan di sini nanti integral dari 0 sampai hingga X pangkat min 1 kan ya. G 0 ya, berarti ini kan N min 1. Ya, berarti 0 min 1 berarti min 1. X pangkat min 1 eksponen min X dx. Ya. G 0, nah ini divergen dia di sini. Ya. Dia divergen dia. Ya. Maka G0 tidak terdefinisi dia. Nah, kalau untuk tadi yang N kurang dari 0 pakai rumus yang tadi ini ya. Jadi kalau dia apa namanya kalau dia sama dengan 0 dia ada definisi. Kalau positif dia ada definisi semua. Ya, kalau dia kurang dari 0 bisa tadi kan ya pakai rumus yang ini. Ya, Gn sama dengan Gn per 1 dibagi N. Ini cuma ubah-ubah aja sih. Awalnya kan tadi kan rumus awalnya kan ini. Gn plus 1 sama dengan N Gn. Ya. Kemudian Gn sama dengan ya Gn plus 1 per N. Gitu. Nah, terus bagaimana kalau N-nya ini adalah min 1, katanya. Gn min 1, ya G min 1, ya, sini. G min 1 berarti kan G, berarti kan min 1 plus 1 berarti kan G0, ya. G0 dibagi min 1. Ya, 0-nya itu tadi tidak terdefinisi. Ya, tidak terdefinisi. Sehingga dia ya tidak terdefinisi juga dia. Jadi yang nggak ada tuh 0 sama min 1. Yang lainnya ada. Nah, 0 sama min 1 dia tidak terdefinisi. Tapi setelah itu, selain itu ya positif ataupun negatif ya, dia ada nilainya. Ya. Artinya dia fungsi gamma tidak terdefinisi pada bilangan bulat negatif. Oke, bilangan bulat negatif. Ya. Jadi ya, misalkan kalau misal dia N-nya adalah min 2 misalkan. Ya. N min 2, N-nya adalah ini adalah min 2 misalkan ya, min 2 berarti di sini adalah min 2 plus 1 berarti kan min 1 ya. G min 1 ya, G min 1 dibagi dengan N-nya tadi berapa? Min 2. Nah, berhubung dia G min 1-nya tidak terdefinisi, maka G min 2 juga tidak terdefinisi. Sehingga bisa kita simpulkan kalau bilangan bulat negatif, dia tak terdefinisi. Jadi kalau positif, ya tadi ya, 1, ya, 2, 3, dan seterusnya, dia terdefinisi dia, dan nilainya. Ini kan ya, bilangan bulat positif. Tinggal N faktorial, ya kan. Nah, kalau dia negatif, bilangan bulat negatif itu min 1, min 2, min 3, dia tidak terdefinisi. Ya. Kalau kalau tadi ya, N-nya sama dengan 0, dia juga tidak terdefinisi. Kalau dia pecahan, ya pecahan positif, dia terdefinisi. Jadi kan ada kan ya pecahan positif ya. Pecahan positif. Ya 3/2, ya setengah, kan pecahan positif. Bagaimana kalau pecahannya adalah pecahan negatif? Ternyata ada dia. Ya ada nilainya di sini kan ya. Ada nilainya. Ya, jadi seperti itu. Jadi tadi N-nya lebih dari 0, ya. Kemudian apa namanya? Bilangan bulat positif dia terdefinisi, bilangan bulat negatif tidak terdefinisi. Ya. Seperti itu. Kalau bilangan bulat pecahan positif, pecahan negatif dia ada nilainya di sini, ya kan? Nah, ini adalah tabel nilai fungsi gamma ya.
dalam bentuk apa namanya, dalam bentuk ini, ya, dalam bentuk desimal ini. Oke, mungkin langsung contoh ya. Ini sebenarnya kalau fungsi gamma beta itu emang agak panjang ya. Kalau dulu di matematika teknik kimia itu mungkin dua sesi gitu ya. Coba lihat nanti. Ini mungkin cukup sampai beta mungkin ya. Misalkan ada 3 soal di sini ya, A, B, C ya. Carilah ya integral dari 0 sampai T hingga dari akar Y, ya, eksponen min Y pangkat 3 dy. Nah, sekilas kan dia agak rumit ya di sini kan ya. Ada akar Y lah, ada eksponen lah, ya kan, integral lagi. Kan. Nah, jadi bentuk-bentuk seperti ini nanti kita bisa gunakan bentuk umum dari fungsi gamma untuk menyelesaikan ini. Ya, untuk menyelesaikan ini. Kemudian nyata lagi, integral dari 0 sampai T hingga ya, 3 pangkat min 4 Z kuadrat dz. Kemudian yang ketiga, ya integral dari 0 sampai 1 dx bagi akar dari ln x. Yang pertama ya. Integral dari 0 sampai T hingga akar dari z eksponen min y kuadrat pangkat 3 dz ya. Nah, di sini kita misalkan ya. Jadi kita coba ubah bentuknya ke dalam tadi ini ya. Dalam bentuk yang fungsi gamanya ya. Fungsi gamanya. Di sini berarti bisa pakai yang ini ya. Tadi ya saya akan sampaikan tadi bisa bentuknya bisa dua-duanya di sini ya. Apakah mau pakai yang ini, yang atas maupun yang bawah, itu sama. Nah, yang penting kita fokusnya adalah bentuknya seperti ini ya. X pangkat ya, bilangan tertentu, eksponen min X dx. Seperti itu. Nah, kalau di sini ini kan tadi kan, nah ini kan kita bentuknya kan perlunya kan eksponen min X ya kan. Nah, di sini rumusnya adalah soalnya adalah eksponen min Z pangkat 3. Nah, ini kan berarti harus kita konversikan. Berarti konversinya adalah Y pangkat 3 sama dengan X. Nah, supaya kita dapat apa? Dapatnya adalah eksponen min X, ya kan? Dapat kita, ya, eksponen min X. Sudah dapat satu kan ya? Eksponen min X. Maka dia di sini Y pangkat 3-nya adalah sama dengan X. Nah, kita turunkan. Ya. Diturunkan terhadap Y, yang sebelah kiri turunkan terhadap X yang sebelah kanan. Maka Y pangkat 3 diturunkan terhadap Y, berarti kan 3Y kuadrat. Ya, 3Y kuadrat DY. Nah, jangan sampai lupa ini, terus. Ini harus ada ya. Turunnya terhadap apa dia? X diturunkan, ya dx. Ya. Dy sama dengan, ya, dy sama dengan berarti yang ini ke luas kiri ya. Sorry, luas kanan. Ya. Dy sama dengan dx per 3y kuadrat. Ya, ini dy-nya nih. Ini dy. Kemudian berarti kalau ada akar y, eksponen min y pangkat 3 dy sama dengan, nah ini, tadi itu apa ada di sini? Tadi di sini kan Y pangkat 3 sama dengan X. Maka Y sama dengan berapa Y? Sama dengan berapa nih? Kalau akar pangkat 3 dari X, ya kan? Kalau Y pangkat 3 sama dengan X, maka Y sama dengan ya, akar pangkat 3 dari X. Maka hasilnya akar dari pangkat 3 dari X sama dengan di sini hasilnya adalah X pangkat berapa? X pangkat berapa di sini? 1/3 ya. Jadi akar dari akar kuadrat misalkan sama juga dengan 1/x pangkat ya setengah. Itu adalah akar. Ya. Jadi kalau tadi minus dia itu adalah menjadi penyebut ya kan. Misalkan x pangkat minus 1 berarti 1/x. Ya. Kalau x pangkat setengah berarti akar dari x. Kalau x pangkat 1/3 berarti akar pangkat 3 dari x. Maka di sini adalah y sama dengan x pangkat 1/3. Nah, kemudian di sini ada akarnya sih. Ya udah kasih akar dia. Kemudian eksponen min y kuadrat tadi adalah eksponen min x. Ya, kemudian tadi dy sama dengan 1/3y kuadrat dx. Ya, adalah di. Nah, ini ada bisa keluar ya, sepertiganya kita keluarkan dulu, sepertiganya keluar. Ya, kemudian 0 sampai T hingga, kemudian x ya pangkat ya min setengah. Ya.
Ini kenapa bisa X pangkat min setengah? Ya, kita coba lihat. Dia tadi itu Z kuadrat, ya. Dia Z pangkat 3 itu X. Kalau tadi Z sama dengan X pangkat sepertiga, maka kalau Y kuadrat berapa Y kuadrat? Y kuadrat sama dengan berapa? X pangkat berapa? Ayo, ada tahu nggak? X pangkat berapa di sini? 1/6. 1/6. 1/6. Ayo. Y sama dengan X pangkat sepertiga. Y kuadrat sama dengan, ya dikuadratkan kan ini kan ya. Ini dikuadratkan ya. Kalau kuadrat itu berarti apa? Kalau pangkat itu berarti apa? Perkalian. 1/9. Perkalian ya. Kalau 1/3. 2/3. Ini loh. Perkalian ya. Ini sama ya dengan X kuadrat. Saya kuadratkan. Hasilnya berapa? X pangkat berapa? X kuadrat dikuadratkan. Hasilnya berapa? X pangkat 4. Ya. Kalau ada pangkat seperti ini dijumlahkan. Ya. Dikalikan. Kalau ada perkalian dijumlahkan. Ingat. Kalau ada pangkat ya. Maka kalau ada pangkat, kalau dia dikalikan, itu adalah dijumlahkan. Ini jumlahnya berapa ini jumlahnya? Ya. Ya sama juga ini X pangkat 4 ya, tapi pangkat 4 itu 2 plus 2 di sini. Atau katakan di sini ya. Oke. X pangkat 2 dikali X pangkat 3. Hasilnya berapa? X pangkat 5 atau X pangkat 6? Pangkat 6. X pangkat 2 dikali X pangkat 3. Hasilnya adalah X pangkat berapa? 5. Pangkat 5. Ya, ini 2 plus 5. Ya, paham ya? Kalau dia pangkat, dia dikalikan. X pangkat 2, pangkatan 2, berarti 2 kali 2. Ya, kalau ada perkalian, dijumlahkan. X pangkat 2 dikali X pangkat 3, berarti 2 pangkat, X pangkat 2 plus 3. X pangkat 5. Ya, maka di sini dia tadi adalah X pangkat 2/3. X pangkat 2/3. Nah, dia di sini kan X pangkat berapa di sini? X pangkat min setengah ya tadi ya. X pangkat min setengah. Bukan. Di sini. Di sini kan berarti kan tadi X pangkat sepertiga diakarkan. Berarti kan diakar berarti kan pangkat setengah. Ya, sepertiga dikalikan dengan setengah. Berarti 1/6. Ya. X pangkat 1/6. Oke. Kemudian eksponen min X. Oke. Berarti sepertiga ya. Oke. Terus keluar dia di sini kan ya. Kemudian di sini ya, Y pangkat 2. Y pangkat 2 adalah eksponen 2/3. Nah, kalau ini kan di bawah nih ya, menyebutkan ya, berarti Y pangkat min 2. Yang kanan kan bawah. Berarti di sini juga Y pangkat, X pangkat min 2/3. Nah, jadi adalah X pangkat min 2/3 ya, dx. Oke. Jadi ya, kemudian di sini ada sepertiga, sepertiganya keluar, oke, kemudian ditekan sampai 3. Kemudian di sini ada X pangkat 1/6, di sini ada X pangkat min 2/3. Ada perkalian, maka tinggal dijumlahkan, ya kan. 1/6 dijumlahkan dengan min 2/3. Hasilnya adalah berapa? 1/6, ya. 1/6. Kemudian kurangi berapa? 4/6, ya kan. 4/6. Dikali berarti dijumlah. Ya, berarti 1/6 ya min 4/6. Hasilnya adalah min 3/6. Berarti kan min setengah. Ya, X pangkat min setengah. Oke. Kemudian X pangkat min X, X pangkat eksponen min X dx. Tadi ini apa ini? Bentuk apa ini? Ya kan? Tadi kan X min setengah. Ya, X min setengah berarti kan tadi kan dia nah ini. Ya. Ini setengah. Kita pakai ini aja. Ya. Ya kalau dia di sini ya, kita pakai yang mana? Yang ini misalkan. Ya. X pangkat n. N-nya di sini berapa N-nya? N-nya adalah N-nya adalah
min setengah misal ya. Min setengah. Maka G-nya adalah G setengah. ya. Ini adalah min setengah. Min setengah kan N ya. Kalian N-nya ya N sama dengan min setengah. Nah, tadi G-nya adalah G-nya berapa? G N plus 1 kan ya? Tadi. Nah, ini. Kita pakai yang bawah ini ya, misalkan ya. N-nya tadi ini min setengah. Maka G-nya di sini adalah N plus 1. Min setengah tambah 1 hasilnya berapa? Min setengah plus 1 hasilnya adalah setengah. setengah. Ya. Maka G-nya adalah G setengah dia di sini. Ini kan coba lihat kita lihat di sini. Ini kan ada bentuk umum dari persamaan gamma kan ya. Ini ada eksponen min X, ada dx, ada X pangkat sesuatu. Nah, sesuatunya adalah N. N-nya di sini adalah min setengah. Ya, G-nya apa? G-nya tadi adalah G N plus 1. Berarti min setengah plus 1 berarti G setengah. Hasilnya adalah sepertiga G setengah. G setengah tadi adalah akar pi. Ya. Maka sepertiga akar pi atau akar pi per 3. Nah, jadi hasil dari soal ini adalah ini. Akar pi per 3. Kemudian yang B, ya. Yang B 0 sampai tak hingga ya. Kemudian 3 pangkat min 4 Z kuadrat DZ. Nah, ini kan dulu ya. Nah, ini artinya kita coba bentuknya itu diada-adakan gitu, supaya menjadi bentuk fungsi gamma. Ini kan nggak ada eksponennya Pak di sini Pak, nggak ada eksponennya ya kan, nggak ada eksponennya. Ingat, itu bisa juga diadakan ya. Eksponen ln, ya. Eksponen ln itu berarti dia tuh kayak habis gitu dia, kayak hilang gitu, ya. Dia kayak hilang dia, ya. Eksponen ln, ya. Eksponen ln 3 itu ya 3 hasilnya, ya. Eksponen ln 3 itu hasilnya 3. Maka kita bikin jadi di sini ya, eksponen ln, ya. Eksponen ln. Jadi kalau ada ln ya dieksponenkan, ya, dia satu hasilnya. Ya, eksponen itu hasilnya 1. Jadi kan ini kan kalau eksponen ln 3 berarti hasilnya 3. Maka dia 3 di sini 3 ya. 3 itu diubah bentuknya menjadi ini, eksponen ln 3 ya, pangkat min 4Z kuadrat DZ ya. Berarti kalau ada, nah ingat, ada eksponen di atasnya itu ada pangkatnya kan. Ini bisa kan pangkat ln-nya ini. Nah, ini kan ada ln 3 ya. Ada ln 3, kemudian dipangkatkan kan ya. Dipangkatkan apa ini? Min 4Z ya, Z kuadrat. Min 4Z kuadrat kan ya. Berarti kan kalau tadi apa? Kalau pangkat dia dikalikan kan ya. Pangkat sama dia dikalikan, ya kan? Berarti kalau ln 3 dikalikan dengan min 4Z kuadrat, ya, berarti dia ternyata adalah min 4, ya kan, ln 3 ya, dikalikan dengan Z kuadrat. Ya, seperti itu. Ya. Ya, bentuknya seperti ini nanti. Ya, berarti eksponen ya di atasnya ini ln 3 dikalikan dengan, ini kan kalau pangkat berarti kan dikalikan ya. Ini kan eksponen ln 3 kemudian pangkat min 4Z kuadrat. Berarti kan pangkatnya bisa dikalikan ya, ln 3 kali dengan min 4Z kuadrat. Hasilnya adalah min 4 ln 3 kali dengan Z kuadrat. Oke. Nah, misalkan di sini untuk 4 ln 3, ya di sini ya, 4 ln 3. 4 ln 3 4 ln 3 Z kuadrat sama dengan X. Supaya apa? Supaya dapat tadi bentuknya eksponen min X. Tadi kan ini kan eksponen min X kan ya. Harus dalam bentuk eksponen min X. Jadi kita fokuskan ke eksponennya ya. Ini jadinya kan eksponen min X. Ya, supaya dapat dia bentuk umumnya adalah eksponen min X. Eksponen min X. Nah, ini disebut sebagai X. Maka
lan 3 Z kuadrat sama dengan X. Kita turunkan. Kita turunkan. Kalau kita turunkan, artinya adalah ini 2-nya turun ya. Ini kan 4 lan 3 kan sebagai apa namanya, suatu konstanta dia kan ya. Ya 4 lan 3 itu kan nilainya ada suatu nilai dia di situ. 4 lan 3 kalau kalian cari di kalkulator ada nilainya kan ya 4 lan 3. Maka dia sebagai sebuah konstanta. Jadi nggak perlu pakai U tadi ya, integral dari UV tadi itu. Ya, atau diturunkan. Ya ini sebagai konstanta aja dia. Ya, kita fokusnya ke Z kuadratnya ini. Ya. Berarti Z kuadrat kita turunkan berarti 2Z ya kan ya. 2Z ya DZ ya sampai lupa. Ya, ada D-nya di situ. Berarti Z kuadrat turunkan 2Z DZ. X turunkan DX. Kemudian 4 lan 3-nya ini sebagai konstanta. Nah, ini konstanta dia. Berarti 2 kali 4 lan 3. Ya. Z DZ sama dengan DX. Ya, kembali lagi. Berarti tadi eksponen dari min 4 lan 3 Z kuadrat DZ sama dengan ya integral dari 0 sampai tak hingga ya. Eksponen min X tadi kan. Nah, ini kita misalkan tadi 4 lan 3 Z kuadratnya sebagai X. Oke. Kemudian eksponen min X. Eksponen min X sudah. Kemudian tadi DZ-nya apa DZ-nya? Ini kan DZ sama dengan ini semua ya. DZ sama dengan DX dibagi ini semua kan ya. Bagi ini semua. Itu DZ. Ya. DZ sama dengan DX dibagi ini semua. Ya. 2 kali 4 lan 3 Z. Ini adalah DZ-nya. Kemudian Z kalau ini adalah DZ ya. Ini kan tadi kan eksponen ya, min 4 lan 3 Z kuadrat ya, sebagai X tadi ya, min X ya. DZ-nya adalah ini. Nah, di sini masih ada Z di sini ya. Padahal kita harus fokus ke X semua karena ini sudah eksponen min X, ini sudah ada X kan ya. Kita kan integralnya terhadap X berarti kan ya. Maka Z-nya kita konversikan ke X ya. Nah, ini dia di sini. Nah, berarti Z sama dengan X ya kan dibagi 4 lan 3 diakarkan kan ya. Benar enggak? Ya, berarti X ya Z kuadrat sama dengan X dibagi ini semua kan ya. Kalau Z-nya sama dengan akar dari X dibagi ya akar ini. Belas Z-nya. Berarti ini dimasukkan ke sini semua. Ya. Maka setelah eksponen min X, kemudian karena ini dibacakan ke sini kan ya, ini kan berarti kan dibagi ada pecahan ya, berarti pecahnya naik ya. Berarti ini naik ya. Ya. Akar dari 4 lan 3 naik, ya, akar dari 4 lan 3 naik. Kemudian tadi DX sudah. Nah, ininya. Berarti kan di sini ada akar X-nya kan ya, di bawah sini. Ada akar X. Akar X. Akar X itu adalah X pangkat setengah, ya kan? X pangkat setengah. Nah, X pangkat setengah ada di dalam penyebut, ya berarti kan seper kan ya, seper. Berarti kalau kita naikkan hasilnya adalah min. Ya. Berarti X pangkat min setengah. Kemudian 2 kali 4 lan 3 dx. Sama dengan berarti 1 per ya dibagi 2. Ini kan ini kita lihat ini adalah akar dari 4 lan 3 dibagi 4 lan 3 ya. Akar dari 4 lan 3 dibagi 4 lan 3. Itu sama juga dengan ini kan ya. Akar X dibagi dengan X. Hasilnya apa hasilnya? Hasilnya apa ini hasilnya? Akar X dibagi X. Hasilnya apa? Akar X. X per akar X. X per akar X. Gimana maksudnya? Ya, seper akar X, ya kan? Intil nggak, Pak? Bener nggak? Seper akar X. Ini nyoba, ini taruh ini sebelah kanan, ya. Ini sebelah kiri,
ya kan? Akar X kali akar X sama dengan X, ya kan? Atau kalau bingung, kalian pakai pangkat, ya. Di sini kan X akar X ya, berarti kan X pangkat setengah, benar nggak? X pangkat setengah, ya. X pangkat setengah dibagi X, hasilnya apa? X pangkat min setengah. X kalau dibagi, berarti kan dikurangi. Berarti kan X pangkat setengah min 1. Ya, setengah min 1, berapa? X pangkat min setengah. X pangkat min setengah. X pangkat min setengah berarti 1 per akar X. Akar X. Nah, berarti 1 per akar X. Nah, di sini adalah akar